Salam analisa, salam kehidupan, salam sehat. Sahabat-sahabat AK tolong disimak sampai habis. Kita mencoba belajar kan gitu dari seorang ahli pakar psikologi forensik, Reza Indragiri. Dia mengatakan ada dua motif dalam kejahatan sahabat-sahabat itu, yaitu satu, dia katakan adalah motif emosional. Kedua, motif instrumental. Sebelum kita membahas itu, Aka sering bertanya kan kadang-kadang, apakah benar hanya AP Amel yang hilang? Sehingga pihak penyidik atau polisi mendapat keterangan dari keluarga korban menyampaikan ke publik tidak ada barang berharga yang hilang, hanya HP Amel. Kan begitu. Jadi konteksnya adalah sahabat-sahabat AK, penyidik menyampaikan ke publik atas informasi dari keluarga korban, khususnya keluarga inti yaitu Yoris yang ada di publik menyampaikan itu. Apa maknanya sahabat-sahabat AK? Disinilah yang nanti akan dibahas oleh pakar psikologi forensik. Kan begitu? Seolah-olah kan begitu, barang berharga tersebut kan begitu, tidak ada yang hilang, kan begitu. Pertanyaan, yang dimaksud barang berharga itu apa? Kan begitu. Karena pihak penyidik mendapatkan informasi, katakanlah petunjuk dari keterangan saksi, disampaikanlah ke publik, memang barang yang hilang hanya HP Amel. Kan yang lebih tahu tentang barang korban adalah saksi. Susah mengatakan bahwa yang salah penyidik, karena itu keterangan saksi. Tetapi karena kita selama hari ini mengikuti kasus ini, kita kan mempertanyakan, benarkah, sudah tuluskah, jujurkah keterangan saksi itu? Ini kan pertanyaannya sahabat-sahabat AK. Sebab nanti akan dibahas oleh pakar, akan memberi contoh. Apakah laptop Amel misalnya, akan kasih contoh, itu termasuk barang berharga? Kan begitu. Bisa iya, bisa tidak. Dari mana posisi menilainya? Dari kegunaannya. Misalnya, ini laptop Amel seorang bendahara, ada tersimpan arsip-arsip dan sebagainya. Misalnya sahabat-sahabat AK, apabila itu laptop hilang, bisa-bisa arsip-arsip hilang. Dan itu bisa menghilangkan semua masalah yang ada di dalam laptop. Karena Amel bendahara. Tetapi kalau laptop itu misalnya tidak ada arsip-arsip ataupun hanya nyanyi-nyanyian dan sebagainya, rasanya tidak berharga gitu. Jadi menilai berharganya itu kembali lagi dalam pandangan analisa adalah fungsi daripada laptop tersebut. Ini pandangan analisa AK. Aksi kejahatan misalnya untuk mendapatkan manfaat tertentu, harta, popularitas, untuk menutupi kejahatan-kejahatan yang lain, untuk menutupi sebuah rahasia, aib, skandal, apapun itu. Tidak ada sangkut pautnya dalam suasana hati. Oleh sebab itu, mari kita dengarkan, yaitu Reza Indragiri. Motif kejahatan termasuk pembunuhan pada dasarnya bisa dikategorikan menjadi dua. Pertama, motif emosional. Nah, kalau motif ini yang bermain-main di kepala pelaku, maka bisa kita bayangkan bahwa amarah, kebencian, sakit hati, dendam,
perasaan-perasaan negatif lainnya lah yang menjadi latar belakang mengapa pelaku melancarkan aksinya. Sebaliknya ada motif instrumental. Nah, motif yang satu ini tidak disebut pautnya dengan suasana hati yang negatif, tapi aksi kejahatan, misalnya pembunuhan, dilakukan untuk mendapatkan manfaat tertentu, untuk mendapatkan harta, popularitas, untuk menutupi kejahatan-kejahatan lain, untuk menutupi sebuah rahasia, aib, skandal, atau apapun itu yang sekali lagi tidak ada sangkut pautnya dengan suasana hati. Nah, dalam sepanjang ingatan saya berjalan, bahwa teman-teman kepolisian acap kali mengatakan kalimat kurang lebih seperti ini. Tidak ada barang berharga yang hilang dari TKP. Ya. Kalimat itu seolah ingin menyampaikan kepada publik bahwa kejahatan yang sedang diinvestigasi saat ini adalah kejahatan dengan motif emosional. Karena tidak ada barang berharga yang hilang dari TKP atau dari dalam rumah misalnya. Kalau saya mempertanyakan, apakah barang berharga memang selalu berada di dalam rumah? Sawahkah itu, mobil yang sedang direntalkah itu, atau perhiasan yang ada di tokokah itu? Bukankah itu semua barang berharga yang betapapun tidak ada di dalam TKP, tidak ada di dalam rumah, tapi bisa saja yang sedang menjadi incaran pelaku kejahatan. Nah, kalau kemudian kenyataannya seperti itu, maka sudah jelas betapapun tidak ada barang berharga yang hilang dari TKP, artinya dari lokasi pembunuhan, tapi boleh jadi itu tetap merupakan pembunuhan instrumental untuk mendapatkan manfaat tertentu, untuk mendapatkan harta atau barang berharga yang memang lokasinya tidak di TKP. Sahabat-sahabat Akta, tadi kita mendengarkan dari pakar psikologis forensik Reza Indragiri. Apa yang bisa kita ambil pembelajaran dari kasus Subang ini? Tentunya bagi AK dalam menganalisa, pihak penyidik tidak bisa bekerja sendiri. Kan begitu. Dia harus bekerja sama pada saksi. Kalau menyangkut tentang barang yang hilang, itu tentunya kepada saksi keluarga inti, misalnya kepada Yoris. Kan begitu. Ini tidak bisa bila keterangan tidak jujur atau tidak terang benderang. Kan begitu sahabat-sahabat Akta. Kalaulah jujur dan terang benderang, bekerja sama dengan pihak penyidik, insya Allah akan menemukan hasilnya. Kan begitu. Pertanyaan yang kita sering dengung-dengungkan atau kita lihat dalam pembahasan ini, kan begitu. Kita sering membahas saksi, misalnya Danu, Yosep, Yoris, tentang kejujuran mereka. Kan? Kita sering bahas, mempertanyakan kejujuran mereka. Kan begitu sahabat-sahabat Akta. Kita sering membahas itu, yang kita bilang kejujuran ini. Berarti kita menyaksikan tentang kejujuran mereka. Apakah keterangan mereka tentang barang yang hilang di TKP itu sudah jujur? Kembali lagi kan seperti itu. Atau barang yang ada di TKP sudah jujur? Kita tidak tahu. Kita hanya bisa menganalisa. Contohnya, ada uang 30 juta di TKP untuk gaji guru. Kita paling mempertanyakan berapa jumlah gurunya. Begitu sahabat-sahabat Akta. Jadi kembali lagi, Reza Indragiri mengatakan kan sawah barang berharga, toko emas, mobil dan sebagainya. Itu termasuk, itu mungkin sekolah juga barang berharga tidak hilang kan? Itu bisa juga kalau pandangan analisa masuknya ke dalam motif instrumental. Inti dari yang kita bahas ini, sahabat-sahabat Akta, kita mendapatkan ilmu dari seorang pakar. Manfaatnya itu sahabat-sahabat Akta. Lagi mari kasus ini tetap cepat oleh pihak penyidik. Kita lihat sebenarnya motif sahabat Akta. Emosional ataukah instrumen?